Masya Allah. Gus Ali, lihat ke sini dong. Apa nih bentukannya? Kabut sih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva, tim Jejak Gentala. Pada hari ini, Kamis malam 2 Desember 2022, saya dan tim Jejak Gentala menuju Kabupaten Majalengka berencana untuk melakukan pendakian Gunung Ciremai melalui Apui. Sebelumnya kami berencana untuk melakukan pendakian ini melalui jalur Palutungan. Tapi katanya via Apui ini jalur tercepat ke Gunung Ciremai ya. Jadi kami memutuskan via Apui saja. Bagi saya pribadi, ini adalah pengalaman baru buat saya. Banyak yang bertanya, kenapa sih mau berlelah-lelah naik gunung? Naik gunung itu bahaya loh. Tapi bagi saya, setelah satu kali merasakan mendaki Gunung Salak, membuat saya penasaran. Naik gunung seseru itu loh teman-teman. Kali ini saya lebih prepare daripada sebelumnya, mengingat jaraknya yang memang jauh lebih dari Gunung Salak, yaitu sekitar 3078 mdpl. Sebelum berangkat, kita juga diwajibkan untuk daftar online ya teman-teman. Sekitar pukul 5 pagi, kami sampai di Desa Majalengka menuju base camp. Hujan masih rintik, matahari masih enggan menampakkan sinarnya. Harapan kami, semoga di jalur pendakian nanti tidak kehujanan. Karena baru sampai sini saja, dinginnya cuaca sudah menusuk di kulit. Ya Allah, semoga cuaca segera cerah, tampakkan cahaya mataharimu yang indah. Dibantu share lokasi dari Kang Yayan, kami sampai juga di base camp, sekitar pukul 6:30. Sekarang kita sudah sampai di parkiran base camp ya. Jadi kalau misalkan sobat yang kesini membawa mobil, bisa parkir di depan masjid ini ya. Jadi ada lapangan voli kalau nggak salah ya ini. Jadi parkirnya di sini. Ini parkiran nanti keisi penuh ya. Kalau Sabtu Minggu itu bener-bener penuh banget ya, yang di lapangan volinya sampai yang di depan sini juga. Jadi tips dari saya bagi sobat yang mungkin bisa naik gunungnya itu di hari selain Sabtu Minggu, itu lebih baik sih ya, sehingga bisa dapat parkir luas seperti ini. Karena di saat kita pulang pun ini sudah full banget. Oke guys, jadi ini dia. Kita kalau lewat jalur Apui, kita ke atasnya naik mobil bak. Nah ini dia kendaraannya. Jadi kita lagi di base camp. Ini bentar lagi kita mau nanjak. Oke, tim Jejak Gentala mulai menaiki mobil yang akan mengantarkan kita lewat jalur Apui. Di sini kami menggunakan jasa mobil bak untuk menuju base camp jalur Apui. Sewa mobil ini sekitar 300 sampai 400 ribu. Dengan harga segitu kami bisa menghemat sedikit tenaga karena jaraknya yang lumayan jauh. Menurut saya jauh sekali sih. Pasti akan capek kalau berjalan kaki. Buat teman-teman yang mau naik Gunung Ciremai via Apui, sangat disarankan menggunakan jasa mobil bak ini ya. Ya guys, jadi hari ini kita udah sampai di base camp Apui. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, diusahakan sih ikut mobil bak seperti ini ya, karena jalurnya juga lumayan jauh. Yang pertama, keduanya juga hancur banget. Kalau pakai mobil sendiri resikonya pasti hancur karena medannya sempit banget, jalannya sempit, terus hancur juga. Jadi kita coba ke pendaftaran dulu ke untuk Simaksi, baru nanti kita lanjut naik ke atas. Jadi buat teman-teman kalau misalkan jalur yang paling landai ini jalur Apui. Estimasi tadi dari parkiran di bawah sampai ke base camp itu sekitar setengah jam naik mobil. Kalau seandainya jalan ya bisa sampai 3 jam, 4 jam mungkin ya. Ya udah kita lanjut ke Simaksi. Untuk pendaftaran Simaksi itu kita sudah termaksud paket untuk sarapan ya. Kita turun untuk prepare dan kemudian sarapan di base camp ini. Oke, tim sudah berjalan lebih dulu di depan. Jadi tadi kita habis mendaftar dulu sebelum naik ya.
Oke, sekarang saatnya kita lanjutkan perjalanan. Tim Jejak Gentala kali ini yang berangkat ada Ujang, ada Gusali, ada Mbak Dwi, ada Sherly, ada saya, dan terakhir itu ada Kiseno. Di sini cuacanya sudah tidak hujan ya. Kita lihat, harapannya nanti semoga dalam perjalanan kita tidak kehujanan. Kami menuju ke arah pos 1 pendakian jalur Apuy. Di sini terlihat untuk ke arah Apuy itu sekitar 445 meter. Nah, di sini kita sampai di pos 1. Ini nggak tahu di pos berapa. Jadi hujanan. Itu yang di Wiwi, pasir kuning kan 1 kali, Li. Pasir kuning. Di mana ya? Di depan. Sini, Kang. Oke, ketemu Gabungnya. tim pendaki lain. Ini kalau dilihat, ini berasap sebenarnya guys ya. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 2, sedang mendirikan presit. Karena ini dia pos 2 nya ya. Karena hujannya dari tadi nggak berhenti-berhenti. Jadi untuk dokumentasi pun terhambat ya, karena kita pakai kamera biasa. Jadi sangat rentan terhadap hujan. Ya guys, jadi kita tadi dari pos 1 sekarang di pos 2 Tegal Pasang. Jadi kita nggak ngevlog dari tadi karena hujan ya, dan hujan terus nih basah semua. Estimasi dari base camp ke pos 1 tadi cuma setengah jam lebih sedikit. Ini yang paling panjang ini kalau untuk Cermai via Apuy dari pos 1 ke pos 2 ini sekitar 1,5 jam. Jadi kita tadi nggak ngesut karena cuacanya juga hujan badai di sini. Oke, kita lagi mau siap-siap buka presit, mau bikin minuman dulu nih karena semua basah kuyup harus minum energen. Jadi biar badan tetap stabil, nggak kena dehidrasi. Ini dia kegiatan kita mendirikan presit di sini. Talinya kan banyak. Oke. Jadi memang kondisinya masih hujan. Terus gedenya teracak. Oke. Kurang gede. Saya sedang menyiapkan Emang jelek gas kayak gini kompor kedinginan. buat memasak. Kita mau bikin kopi, bikin pop mie. Mbak Wiwi capek, ngantuk. Ini perjalanan yang keberapa kali naik gunung, Mbak? Tiga kali. Kalau yang sekarang rasanya gimana? Sama aja sih. Sama Sama aja, cuman apa ya? Tidak pokoknya. Itu mantap. Gak bisa berkata-kata katanya. Itu ada garpu lagi nggak? Nah ini. Ini buat masak. pakai air hujan kalau kepepet mah. Kalau pepet, ini kan ceritanya lain lagi. Daripada modal. Yang Eger mana? Eger kan panjang Eger. Di sono. Ini itu juga. Hey guys, menuju pos 4. Berat guys, karena keril kehujanan jadi pada berat ya. Padahal kita udah lapisin semuanya. Mana Li? Semangat Li. Semangat. Jadi estimasi pos 3 ke pos 4 itu sekitar 1 jaman lah. Cuma karena kita banyak berhenti ya mungkin agak molor sedikit dari 1 jam.
Hey guys, lemas banget kayaknya. Sampai mekar-mekar dia hidungnya napasnya guys. Ikannya masih asli banget. Lahan semua guys. Nah, hujan dari pagi dari jam 7 sampai hari gini jam 3. Hendara tumbang dia. Tumbang semua guys, karena malam kagak tidur. Ayo kita lanjut jalan. Jangan semedi, ayo. Ya guys, akhirnya kita sampai di pos 4 nih. Kayaknya kita ngecamp di pos 4 aja nih, soalnya benar-benar kelelahan. Mandar. Mana apa ya? Mau lanjut ke pos 5 apa di pos 4? Kamu berapa meter lagi? Ya ada 500. Istirahat dulu. Ya guys, jadi kita terpaksa nih camp di pos 4 karena kondisi udah nggak mungkin, ada capek banget. Tadi kita mau di pos 5 Bayangan atau di pos 5-nya, cuman karena pakaian semua udah pada basah, udah kedinginan, takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Ya udah kita putusin buat ngecamp di sini. Enggak bang, Gimana tadi lo udah ngeblank tuh? ngantuk kuat rasanya. Jelas sekarang udah saling gak ngantuk, hilang ngantuknya. Lapar mah. Ada makanan soalnya. Ada makanan, jadi dia lapar deh sekarang. Si Ujang nih anak gunung, dia agak dingin dia. Taruh di punggung aja, Win. Nah itu ada tempat ya? Oke guys, jadi malam ini kita nggak tahu ya muncak apa enggaknya ya, karena ada orang yang sedikit gangguannya biasa kedinginan sama kaki kena mungkin ya, itu aja. Teman treknya lumayan apa enggak? Bebannya apa karena treknya? Ini kalau ini treknya sih keren, nggak terlalu berat treknya. Cuman bebannya nih yang berat. Udah gitu dihantam hujan dari jam berapa tadi? Ya dari Jam 9. 9 ketika di pos 1 udah Jam 7 udah mulai hujan. Beva gimana? Muncak nggak? Semangat sebenarnya. Terus? Cuman kasihan dia ya. Lihat suaminya sakit kayaknya guys, cuman gimana ya. Tapi kita lihat besok. Oke itu aja. Udah ini. Udah enakan belum, Bentar? Udah enakan belum? Iya. Kalau udah nggak usah Diang. Ya guys, jadi kita ini kesiangan. Jadi muncaknya kesiangan, tapi tetap kita coba muncak buat ke puncak Cermai. Karena semalam ada salah satu tim yang meriang, badannya juga sakit, jadi kita obatin dulu, baru kita sekarang mau muncak. Jadi packing kita langsung jalan ke atas.
Di sini saya merasa sedikit was-was. Setelah diterpa hujan sepanjang jalan menuju pos 4 kemarin, Hender tadi malam tiba-tiba drop. Asam lambungnya naik dan kedinginan. Segera kami obati dan tutupi dengan aluminium foil seluruh badannya. Alhamdulillah, pagi ini kondisinya membaik. Di sepanjang jalan, berkali-kali kami memastikan kondisinya apakah siap untuk terus jalan. Tapi sepertinya dia terus semangat untuk tetap jalan. Nah, di sini kami menuju ke pos 5. Ternyata jalanan menuju pos 5 itu wah, lumayan juga ya. Jalur Apuy memang tidak bisa dibilang main-main sih menurut saya. Menurut saya jalur ini nggak ada ampun. Yang katanya jalur ini jalur tercepat, menurut saya jalur ini nggak ada ampun sih, sama aja. Madu. Ya guys, ini udah mau sampai pos 5 menit lagi. Cuman jalurnya semakin menanjak, semakin curam. Jadi kalau gunung itu ya semakin tinggi semakin curam. Kita lanjut lagi puncak 5 ya. Nanyanya udah matang belum gitu? Nanya. Sedikit dulu airnya. Ini buat berapa mie ini? 2 Ya guys, kita ada di pos 5 nih. Mau menuju puncak. Bekap perut. Kita masak mie dulu, ngisi perut biar nggak masuk angin. Gimana Ndar? Kesan-kesannya Ndar? Apaan gitu? Mantap. Bapak satu nih. Idenya Kiseno ke jalur Apuy. Kalau nggak ada sisanya gimana? Oh, jangan udah tadi makan mie di bawah. Bikin guys. Nih guys, jadi ada cerita. Gurunya tidur malam, dia mau bikin masak dalam tenda biar kebakar gurunya guys. Iya, masya Allah. Oh iya. Iya itu biang kerok itu mana orangnya nono biang kerok loh. Gus di dalam tenda aja katanya Gus. Buset dah, saya udah pengalaman udah kebakar tenda aja kebakar satu. Selamat. Antum ngebakar. Kocak. Terus kena nggak? Kena tenda itunya, tendanya pada apa? Pada neng gitu tuh kayak plastik. Apa gimana geng? Udah naik apinya. Geng. Apinya udah Yang ngorok sebab siapa? kalau nggak diburu-buru matiin mau udah habis itu tenda. Badan pada sakit. Digini-giniin ngapain lagi? No berisik no li. Oh udah mati. Baca ayat. Min, Ya mah jam 4 sudah. mending kalau si Ujang diam-diam tuh kalau tidur suka meluk-melukin orang, main gue sikut atau porter. Ngimpi kali dia. Oh, biasanya muluk guling gitu. Navigasinya udah mulai kebuka nih. View-nya juga agak lumayan bagus, cerah. Setelah seharian kemarin kita dihantam hujan badai. Kita lanjut lagi sampai ke puncak Cermai. Oke guys, jadi kita mau muncak dulu nih. Perjalanan sekitar 2 jaman lagi. Kelihatan dari sini puncak Cermai. Mantap. Yuk,
Itu. Nah, walaupun di sini di Gunung Cermai sudah terlihat dari pos 5, tapi untuk mendaki ke atas Gunung Cermai itu butuh tenaga yang benar-benar dikuras ya. Karena di sini jalanannya semakin menanjak dan menanjak. Medannya pun bukan lagi hanya tanah dan akar, tapi di sini kita mulai melewati bebatuan yang sangat terjal. Untuk trek yang kita lalui dari base camp menuju pos 1 itu masih bisa dikatakan landai. Untuk dari pos 1 menuju pos 2 mulai menanjak. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu kita melewati jalur yang sangat panjang. Untuk dari pos 3 ke pos 4 itu semakin menanjak lagi. Nah, dari pos 5 menuju ke puncak ini kita melewati bebatuan yang terjal ya. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan di sekitar Gunung Cermai. Alhamdulillah sih kita belum ditutupi oleh kabut ya. Gila guys, kemiringannya udah 70 derajat nih. Batu semua jalurnya. Kita sampai di Simpang Apuy. Selanjutnya gua Lela di bawah palet. Ini orang pendek. Gila. Sampai juga. Ya guys, kita udah di Simpang Apuy nih. Setelah tadi kita jalan dari pos 5 sampai ke Simpang Apuy itu sekarang jam setengah 9. Jadi 1 jam setengah dengan medan yang treknya ini benar-benar manjat, bukan mendaki lagi. Jadi untuk naik Gunung Cermai ini via Apuy, ya walaupun Apuy ini dikatakan jalur trek yang paling landai ya, tapi menurut gue ini gunung gak ada yang landai. Lihat tuh ke atas tuh. Yaudah guys, kita lanjut. Ketinggian Apuy 2828 mdpl, mungkin sekitar 200 mdpl lagi kita baru sampai puncak. Oke, lanjut puncak. Oke guys, puncak dikit lagi guys. Mantap nih perjalanan. Ya guys, tadi setelah kita itu banyak dramanya dari pos 1, pos 2 itu lumayan tinggi, medannya lumayan tinggi, terjal ya, agak lumayan jauh, sekitar 2 jam. Di pos 3, pos 4 kita udah nggak kuat buat naik ke pos 5, akhirnya kita ngecamp di pos 4. Dan ini drama nih, dia sakit dulu nih guys nih, takut kena hipo, akhirnya kita lilit dia pakai apa namanya, aluminium foil. Terakhirnya di pos 5 sampai di tadi di Goa Lala, Goa apa? Goa Walet itu ada interaksi kuat guys, ceritanya gue yang gantian alay ini. Jadi tadi gue sempat nggak mau naik puncak dan ditungguin sama si Jajang porternya, tapi karena kekuatan dari Allah ya sampai sekarang gue bisa sampai puncak. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi terima kasih udah di subscribe, udah disupport sampai channel kita ini sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah mengembalikan semuanya.
Jadi cukup sekian gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sangat terkejut sekali ketika tiba-tiba saya ingin merekam gambar, saya diperlihatkan gambar seperti ini. Saya tidak tahu ini apa. Masya Allah. Gus Ali, lihat ke sini dong. Apa nih bentukannya? Kabut sih. Ini. Gunung Cermai. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat Jejak Gentala sudah menyaksikan video perjalanan tim Jejak Gentala menuju Gunung Ciremai. Perjalanan kali ini sangat berkesan sekali ya untuk kami dan tim. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi sahabat Jejak Gentala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih, bye. Gus, gak usah nangis Gus, sedih banget. Iya, sedih. Alhamdulillah, terharu aku udah sampai sini. Walaupun perjuangannya berat, penuh dengan drama, tapi alhamdulillah Allah sudah mengizinkan kita puncak ini. Kun fayakun.